Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil ampun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Meilion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong
lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumir rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil ampun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Meilion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong,
lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xiong tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumir rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil ampun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Meilion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit, wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong,
lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liangxuan mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liangxuan tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil ampun," kata Liangxuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liangxuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liangxuan tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liangxuan bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Shen menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liangxuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liangxuan terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liangxuan sempat bertanya, dari arah atap pasar melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liangxuan belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumir rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil ampun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Meilion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit, wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong,
lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xiong tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu, menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liang Xuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Melion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumi rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong,
lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xiong tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Seng tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Meilion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit, wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumir rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah.
Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Baijen menebas udara. Angin tajam
Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumit rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang, wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Shen dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong, lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya, tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil apun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis,
dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xian terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Meilion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. Kita harus pergi, bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. Baije, desis ketua prajurit, wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam. Di barat kota Guanglin, matahari sore menyala seperti bara raksasa di balik pegunungan. Langit kuning keemasan terbentang luas, menumpahkan cahaya tembaga di jalan-jalan sempit yang berliku di antara rumir rama kayu tua. Di kota itulah seorang pemuda berambut coklat panjang. Wajah tegas, mata tajam penuh sorotan, waspada berjalan sambil memanggul pedang tua yang dibungkus kain merah pudar. Pemuda itu bernama Liang Shen, seorang yatim piatu yang tumbuh di pinggir kota. Hidup sebagai pekerja serabutan sebuah kehidupan yang jauh dari megah, namun selalu penuh bahaya. Liang Xion dikenal warga sebagai pemuda baik hati, tetapi temperamennya kadang meledak bila melihat ketidakadilan. Tidak banyak yang tahu bahwa pedang lusuh yang dibawanya adalah satu-satunya peninggalan ayahnya senjata yang kabarnya pernah digunakan dalam perang besar yang menyelamatkan Guanglin 20 tahun lalu. Liang Shen tidak pernah percaya cerita itu. Menganggapnya sekadar dongeng untuk menenangkan seorang anak kecil yang kehilangan keluarganya. Namun, sesuatu dalam dirinya selalu berbisik bahwa pedang itu menyimpan rahasia besar. Sore itu, pasar Guanglin sedang ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan. Anak-anak berlarian, mengejar layang-layang, dan suara genderang kedai mengisi udara. Liang baru saja menyelesaikan pekerjaannya, memindahkan karung beras untuk kedai Mua, milik Pak Luo. Ia menerima beberapa koin, memasukkannya ke kantong,
lalu berjalan menuju deretan kios rempah. Di antara keramaian itu, matanya menangkap sosok seorang gadis muda berdiri di depan kios kain. Wajahnya pucat, rambut hitamnya tergerai lembut. Meski sebagian terikat, ia mengenakan pakaian sederhana berwarna biru abu. Gadis itu tampak gugup, seolah baru saja melarikan diri dari sesuatu. Namanya Mei Liangxuan, mengenalnya samar. Ia pernah melihat gadis itu beberapa kali menjual ramuan herbal di pinggir jalan. Tidak banyak yang tahu asal-usulnya. Tapi semua sepakat bahwa gadis itu pendiam dan selalu menjaga jarak. Namun, ada satu hal aneh. Setiap kali pertapa atau tabib lewat, mereka selalu berhenti memperhatikan Meiyon, seolah merasakan aura berbeda darinya. Saat Liangxuan hendak melanjutkan langkah, terdengar teriakan keras dari ujung jalan. "Tangkap dia! Jangan biarkan kabur!" Suara derap sepatu besi menggema. 5 prajurit berbaju hitam dengan lambang naga merah di dada menyerbu pasar. Lambang itu adalah milik Jenderal Han Wu, pemimpin militer terkenal yang baru ditunjuk oleh Kaisar untuk menjaga wilayah barat. Namun yang warga tahu hanyalah bahwa sejak Han Wu menjabat, pajak naik, keamanan justru memburuk dan banyak orang hilang tanpa jejak. Liang Shen mengernyit. Prajurit Hanu jarang turun langsung ke pasar, kecuali memburu seseorang. Dan target mereka jelas, Mei Lion. Gadis itu mundur selangkah. Matanya melebar, tangannya meremas kain baju. "Jangan mendekat," bisiknya liris. Suara yang hampir tak terdengar. Liang Sun tidak tahu apa yang terjadi. Tapi nalurinya langsung mendorong tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan dan berdiri di antara Mei Lion dan para prajurit. "Hei, ini pasar umum. Apa urusan kalian mengejar gadis ini seperti binatang?" serunya. Ketua prajurit mendesis. "Minggir, bocah. Gadis itu membawa sesuatu yang menjadi milik Jenderal Han Wu. Menyerahkannya akan menyelamatkan nyawamu, Liang." Shen menatap Meiyon. Gadis itu menunduk, tidak berkata apa-apa. Tetapi dari matanya yang gemetar, Liang tahu bahwa ia menyembunyikan sesuatu. "Dia tidak mengambil ampun," kata Liang Xuan. "Mantap!" Prajurit tertawa sinis. "Jika kau melindungi buronan negara, kau akan dianggap pengkhianat." Tanpa peringatan, salah satu prajurit melompat dengan pedang terhunus. Liang Xuan terkejut, tetapi refleksnya bekerja. Ia menangkis dengan sarung pedangnya, bukan dengan bilah. Karena ia jarang sekali menggunakan senjata itu secara terbuka, benturan keras membuatnya terdorong 2 langkah. Kerumunan berteriak. Beberapa bersembunyi di balik kios. Liang Xion tidak ingin bertarung, tetapi tatapan ketakutan Mei Lion memaksa hatinya mengambil keputusan. Ia melepaskan kain pembungkus pedang warisannya. Cahaya logam yang mulai kusam tampak samar. Meski pedang itu tua, namun memiliki aura yang membuat para prajurit spontan mundur setengah langkah. "Pedang itu," gumam salah satu prajurit. "Bukankah itu?" Ketua prajurit langsung membentaknya. "Diam! Bunuh mereka berdua jika perlu." Pertarungan pun pecah. Liang Shen bergerak cukup cepat untuk ukuran orang tanpa latihan formal. Ia menghindar, menangkis, dan sesekali menebas ringan untuk melumpuhkan. Tapi jelas, ia tidak akan bisa menahan 5 prajurit terlatih sekaligus. Seorang prajurit mengayun pedang ke arah Melia. Yang Xuan menahan serangan itu, namun pergerakan salah satu prajurit lain terlalu cepat. Bilah tajam menyambar pinggir wajahnya dan menciptakan luka memanjang. Liang Xuan terhuyung. Tiba-tiba Meiyon mengangkat tangannya. Udara di sekitar mereka bergetar, dan seberkas cahaya biru pucat memancar dari telapak tangannya. Hawa dingin menusuk menebar ke seluruh arah, membuat para prajurit terlempar beberapa langkah. Liang Shen terpaku. Itu bukan kekuatan manusia biasa. Mei Lion menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar hebat, seolah mengerahkan kemampuan yang tidak seharusnya ia gunakan. "Kita harus pergi," bisiknya lirih. Sebelum Liang Zuen sempat bertanya, dari arah atap pasar, melompat seseorang berjubah hitam dan bertopeng putih. Gerakannya cepat seperti bayangan. "Baije," desis ketua prajurit. Wajahnya berubah pucat. Liang Xion belum pernah mendengar nama itu. Tapi, suara ketakutan dari warga membuktikan bahwa sosok bertopeng itu bukan orang sembarangan. Tanpa bicara sepatah kata pun, Bai Zhen menebas udara. Angin tajam